Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ida, NIM 205050, dosen pengampu Bapak Iqbal Kamar STMT. Saya dari Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sains Cut Nyak Dien. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang biosintesis asam sikimat, asam amino aromatik, kumarin, dan quinon. Nah, apa itu biosintesis? Biosintesis adalah banyaknya tahapan yang dikatalis enzim di mana substrat diubah menjadi produk yang lebih kompleks dalam organisme hidup. Dalam biosintesis, senyawa dimodifikasi menjadi senyawa lain atau digabungkan bersama untuk membentuk suatu makromolekul. Nah, beberapa dari jalur biosintesis berlokasi di dalam organel sel tunggal, sementara yang melibatkan enzim berlokasi di dalam organel sel ganda. Nah, berikut merupakan contoh jalur umum biosintesis. Nah, ada 3, yaitu asam mevalonat, asetat, dan sikimat, di mana 3 jalur umum tersebut nantinya akan menghasilkan berbagai jenis metabolik sekunder. Nah, ada beberapa singkatan yang perlu kita ketahui dalam jalur umum biosintesis. Yang pertama ada starting material, yaitu bahan baku biosintesis, atau contohnya di sini glukosa. Nah, pada jalur umum ini yang menjadi starting material di sini ada monosakarida. Yang kedua ada prekursor, yaitu senyawa terbentuk dari starting material namun bukan produk akhir atau bisa disebut sebagai produk antara. Nah, kebanyakan dari prekursor ini merupakan asam amino. Nah, misalkan contohnya pada jalur ini, misalkan pembentukan kumarin. Nah, yang menjadi prekursornya merupakan asam amino. Nah, selanjutnya ada biokatalis, yaitu enzim pembantu reaksi pada jalur biosintesis. Dan yang terakhir ada produk, yaitu senyawa terakhir yang dihasilkan, baik itu tanin, flavonoid, alkaloid, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam jalur asam sikimat. Jalur asam sikimat atau jalur sikimat adalah jalur metabolik yang digunakan oleh mikroorganisme dan tumbuhan untuk biosintesis folat dan asam amino aromatik, terutama pada fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Nah, jalur biosintesis sikimat dinamakan disintesa melalui pembuatan senyawa sikimat. Nah, ini merupakan 7 enzim yang terlibat dalam jalur sikimat, dimulai dari DAHP sintase dan 7 korismat sintase. Nah, ini merupakan struktur umum dari asam sikimat. Nah, jalur asam sikimat dimulai dengan 2 buah substrat, yaitu fosfonol pirufat dan itrosa 4-fosfat, dan diakhiri dengan korismat. Sikimat akan membentuk korismat. Nah, apa itu korismat? Yang merupakan prekursor untuk fenilalanin, triptofan, dan tirosin. Nah, ini merupakan gambaran awal dari jalur metabolisme asam sikimat. Nah, enzim yang terlibat adalah sikimat kinase, enzim yang mengkatalis fosforilasi yang tergantung pada adenosin trifosfat dari sikimat untuk membentuk sikimat 3-fosfat. Nah, sikimat 3-fosfat kemudian digabungkan dengan fosfanol pirufat untuk menghasilkan 5-enol pirusikimat 3-fosfat melalui enzim enolipirusikimat 3-fosfat atau EPSP sintase. Nah, dapat kita lihat ya, ini merupakan prosesnya. Nah, kemudian 5-enol pirusikimat 3-fosfat diubah menjadi korismat oleh sintase korismat. Nah, asam prenat kemudian disintase dengan penata ulang klesin dari korismat oleh korismat muntase. Nah, propenat secara oksidatif dikarbosilasi dengan retensi gugus hidroksil menghasilkan P-hipenilpiruvat yang ditransminasi menggunakan glutamat sebagai sumber nitrogen untuk menghasilkan tirosin dan alpha-glututarat. Nah, itu merupakan jalur biosintesis asam sikimat. Nah, kita masuk ke dalam asam amino aromatik, yaitu senyawa organik yang memiliki atom N atau nitrogen tetapi tidak termasuk ke dalam golongan alkaloid. Nah, asam amino juga tidak termasuk dalam metabolik sekunder, melainkan termasuk ke dalam metabolik primer. Nah, asam amino memiliki 2 cabang gugus, yaitu gus amino dan karboksilat. Nah, ini merupakan struktur umum dari asam amino. Nah,
Nah, kita masuk ke dalam biosintesis asam amino aromatik. Biosintesis fenilalanin dan tirosin dalam tumbuhan dimulai dari asam korismat menjadi prefenat melalui reaksi Claisen-Reagement dengan membuat enzim korismat muntase. Nah, profenat dirubah menjadi L-arogenat dengan katalis enzim profenat amino transfase. Kemudian, L-arogenat diubah menjadi tirosin oleh enzim arogenat dehidrogenase. Nah, biosintesis ini lain halnya terjadi pada bakteri dan jamur. Selanjutnya, kumarin. Kumarin adalah metabolit turunan skimat terbentuk ketika fenilalanin dideminasi dan dihidroksilasi menjadi asam transhidroksisinamat. Nah, ini merupakan struktur umum dari kumarin. Nah, kumarin juga merupakan senyawa metabolit sekunder berupa minyak asidih yang terbentuk terutama dari turunan glukosa non-asidih saat penuaan atau perlukaan. Kumarin dapat kita peroleh dari sumber, misalkan di sini adalah kacang tonka, yaitu biji hitam yang berasal dari Amerika Serikat yang memiliki bau seperti karamel dan vanila. Aroma manis tersebut berasal dari bagian pahit yang merupakan kaya akan kumarin. Nah, selanjutnya ada biosintesis kumarin. Nah, kumarin terbentuk ketika fenilalanin dihidrogenasi dan dihidroksi menjadi asam transhidroksisinamat oleh fenilanin amonia diase atau PAL. Kemudian ikatan rangkap asam ini segera dikonversi menjadi bentuk cis melalui isomerasi yang dikatalis oleh cahaya, menghasilkan pembentukan senyawa yang mempunyai gugus fenol dan asam berdekatan atau cis hidroksisinamid. Kemudian bereaksi secara intramolekular menjadi lakton dan inti kumarin basah. Nah, selanjutnya kebanyakan kumarin akan dioksigenasi pada posisi C7 yang dihasilkan dari hidroksilasi para asam sinamat untuk membentuk asam kumarat, namun sebelumnya mengalami hidroksilasi orto, isomerasi dan pembentukan lakton. Nah, yang terakhir ada quinon. Nah, ini merupakan ringkasan dari biosintesis kumarin. Yang terakhir ada quinon, yaitu golongan senyawa organik yang diturunkan senyawa aromatik seperti benzena atau naftalena dengan perubahan CH menjadi kelompok COH dengan perataan ulang ikatan ganda sehingga menjadi struktur dion siklik terkonjugasi. Nah, biosintesis quinon menunjukkan gambaran sangat bervariasi. Biosintesis sering berbeda dalam tanaman yang tinggi dan struktur senyawa sering memberikan sedikit petunjuk tentang asal mula senyawa tersebut. Atom karbon dari cincin 1,4-quinon kemungkinan berasal dari asam asetat, dari asam mevalonat atau dari glukosa melalui jalur skimat dan asam amino aromatik. Nah, kebanyakan quinon tinggi diperoleh dari jalan pintas, poliketida, atau dari campuran beberapa reaksi pintas, ubiquinon dan platoquinon. Keduanya mempunyai biogenesis campuran dengan rantai samping poliprenoid. Sedangkan inti benzoquinon diturunkan dari asam skimat. Nah, ada 3 jalur biosintesis quinon. Yang pertama ada jalur poliketida, yang kedua ada jalur mevalonat dan asam korismat, dan yang terakhir ada jalur asam 4-hidroksibenzoat. Sekian pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.